Hai Mam Sendet, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya dengan Dr. Roberto dalam acara Dr. Stella. Iya, Mam Sendet, seperti tadi saya jelaskan sedikit, hari ini edisi cukup spesial karena mungkin Mam Sendet selama ini memperhatikan IG live-nya Stella selalu dokter anak. Nah, kali ini mungkin seperti kemauan para Mam Sendet sekalian, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang dokter kandungan yang cukup terkenal di Kota Medan ini. Sudah banyak pasien yang berjumpa dengan beliau dan luar biasa sekali testimoni tentang beliau. Inilah dia Dr. Milvan Hadi, spesialis kandungan. Selamat siang dokter. Selamat siang. Udah siang ya. Baik, terima kasih. Hari ini saya diberi tugas oleh Rumah Sakit Stella Maris untuk memperkenalkan center kami yang baru, yaitu Feto Maternal Ultrasonografi ya. Jadi USG Feto Maternal itu diperlukan untuk screening pada ibu hamil, khususnya pada trimester 1 akhir dan trimester 2 akhir. Trimester 2 awal, contohnya pada usia kehamilan 12-13 minggu dan 22 ke 24 minggu, di mana di situ ultrasonografi yang sangat tepat untuk dilakukan. Contohnya di trimester pertama itu adalah untuk menentukan khususnya untuk feto maternal, itu adalah untuk menentukan tanggal taksiran persalinan yang paling tepat dibandingkan dengan usia kehamilan yang lain-lain. Sering sekali seorang ibu hamil itu datang ke seorang dokter kandungan, itu sering sekali berbeda-beda tanggal taksirannya, sehingga sering sekali membingungkan seorang ibu hamil. Saya sarankan untuk ibu hamil tetap memegang usia kehamilan pas usia kehamilan 3 bulan atau 12-13 minggu untuk menentukan tanggal taksiran persalinan, sehingga tidak kelebihan waktu usia kehamilan yang kita mau terminasi pada saat lewat waktu, dan juga untuk tidak bisa menentukan apakah ada kelainan kromosom pada bayi. Oke, jadi kita mulai bahwa sekarang saya dikasih judul itu, perlukah screening USG ibu hamil, khususnya di feto maternal. Oke, USG ibu hamil ini mungkin ibu-ibu hamil tahu nih, seorang ibu hamil ketika datang ke dokter kandungan itu akan bertanya, "Dok, saya mau USG untuk melihat ada nggak kemungkinan kelainan pada bayi saya." Tapi biasanya yang sering kami temui itu ibu-ibu itu datang tuh pada waktu udah mau melahirkan. Sangat salah sebenarnya. Sebaiknya melakukan USG khususnya untuk screening itu diawali dari pertama pada waktu usia kehamilan 12-13 minggu. Itu yang sangat tepat untuk melakukan screening USG pertama sekali. Sedangkan sebelumnya biasanya kami menentukan itu, para obstetrik ginekologi itu untuk menentukan berada di manakah kehamilan tersebut. Karena kehamilan itu apakah semua test pack positif itu apakah hamil? Iya, semua test pack positif kemungkinan besar hamil, walaupun kesalahannya juga ada. Tetapi di manakah kehamilannya? Kehamilan itu bisa berada di dalam rahim maupun di luar rahim. Kadang-kadang sering pasien merasa kecewa ketika datang dengan semangatnya dia datang ke dokter kandungan, terus nggak nampak kehamilannya dan disuruh balik 2 minggu lagi. Kenapa? Untuk menentukan dan memastikan berada di manakah kehamilan tersebut. Kita akan cerita dulu tentang ultrasonografi. Berbagai USG itu banyak modelnya, dan apa yang aplikasinya di USG itu juga tergantung dari model ultrasonografi. Mulai dari portable itu yang bisa dibawa-bawa kecil, dan juga yang advance atau yang lanjut, yang mempunyai teknologi di mana aplikasinya itu sangat membantu kami obstetrik ginekologi, khususnya bagi yang peminat ultrasonografi, juga para konsultan feto maternal untuk melakukan screening USG untuk melihat apakah ada kemungkinan kelainan pada bayi tersebut. Biasanya dengan menggunakan beberapa software yang ada di ultrasonografi. Tetapi pasien kadang-kadang bukan itu yang dicarinya. Padahal yang sangat penting itu
USG yang paling penting orang itu nampak nggak mukanya dok? Kenapa dokter? Nampak. Habis itu ada kelainan nggak? Padahal yang datang pas udah trimester ketiga, apa mau kita lakukan? Sedangkan itu harus dilakukan pada trimester awal. Nah ini contoh USG portable. Mungkin ibu-ibu dulu mungkin dengan para senior saya yang dulu yang mungkin sudah pensiun, biasanya mereka menggunakan USG ini. Apakah ini layak? Layak dikatakan untuk basic, layak untuk dasar. Terus di sebelahnya itu ada USG yang berwarna, itu adalah Doppler, itu perkembangan daripada ultrasonografi. Kemudian sekarang kita mempunyai USG yang sangat canggih, berbagai macam model daripada ultrasonografi yang bisa membantu kita obstetrik ginekologi untuk menegakkan diagnostik. Apakah semua ini ada softwarenya? Tidak semua USG mempunyai software yang bisa membantu obstetrik ginekologi. Saya tidak akan menyebutkan merek USG, tetapi ada USG yang hanya bisa menampilkan 4D-nya saja. Ada yang bisa menampilkan 3D saja, padahal bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah untuk mendiagnostik, yang kita sebutkan bahwasanya USG ini adalah alat diagnostik untuk menegakkan diagnosa terhadap janin tersebut. Kemudian, nah seperti yang saya bilang tadi bahwasanya USG ini sudah suatu kerutinan. Pokoknya orang ibu hamil datang ke dokter kandungan harus USG. Kalau nggak USG nggak sah. Jadi sebenarnya tidak. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya ini juga dilema pada dokter-dokter kandungan. Contohnya ada pasien yang datang ke kita dan langsung minta USG. Padahal kita harus menjelaskan dulu apa yang kita dapatkan pada saat trimester ini. Itu yang sangat sering sekali salah yang dipersepsikan oleh para pasien, khususnya ibu hamil. Jadi USG itu adalah alat diagnostik untuk menegakkan diagnostik, bukan alat rutinitas. Yang seperti saya bilang bahwasanya yang paling penting trimester 1, 12 dan 13 minggu, dan trimester 2 adalah 22 ke 24 minggu. Sebenarnya adalah 18-22 minggu. Saya sering sekali melakukannya pada usia kehamilan 22 ke 24 minggu. Karena apa? Bayinya sudah besar sehingga bisa nampak segala anatomi daripada bayi tersebut. Kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, 12, 13 minggu, 6 hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk menentukan usia kehamilan dan tanggal taksiran persalinan. Dan juga kita akan menentukan plasenta dan juga jumlah plasenta dan jumlah daripada selaput ketuban atau amnion pada pasien-pasien kembar. Nanti akan dibawa oleh Dr. Dudi tentang kembar ini, di mana ada berbagai macam. Jadi orang-orang kalau ada pasien, dok, pasien saya kembar nggak? Wah, saya langsung bingung gitu. Bingungnya kenapa? Mereka tidak tahu bahwa saya kembar itu banyak problemnya, khususnya yang monokronik diamniotik maupun monokronik. Monoamniotik itu di mana satu plasenta, dua selaput ketuban, dan satu plasenta dan satu selaput ketuban. Jadi bukan semua kembar itu tidak ada masalah, malah semakin banyak jumlah janin di dalam rahim, makin banyak problem akan ditimbulkan. Contohnya adalah twin transfusion syndrome, di mana satu janin sebagai donatur namanya memberikan zat makanannya ke janin yang satu lagi sebagai reservoir atau penerima, sehingga yang janin yang satu bisa mati ataupun tidak berkembang, atau dua-duanya juga bisa bermasalah. Jadi itu Dr. Dudi nanti akan membawakannya minggu depan tentang kembar. Kemudian menentukan malformasi ataupun kelainan awal pada bayi. Contoh, kita pada trimester pertama itu kita bisa menegakkan kemungkinan bayinya akan trisomi. Trisomi itu apa? Down syndrome contohnya. Kemudian trisomi 13, 18, 21 itu, di mana kita menilai dengan namanya nuchal translucency. Nuchal translucency kita menilai ketebalannya itu. Kemudian juga ada hal-hal lain seperti anatomi daripada bayi, contoh kepalanya yang otaknya yang tidak ada, atau namanya anencefali, akrania, dan segala macamnya. Apakah ini bisa ditangani? Enggak. Ini merupakan kelainan kromosom yang mutlak. Selanjutnya biasanya kami serahkan ke keluarga untuk menentukan sikap.
Karena biasanya ada kelainan-kelainan itu, ada hal-hal kelainan-kelainan itu yang bisa ditangani dan bisa yang tidak. Contoh, yang tadi seperti kembar. Kembar itu ketika kita curiga suatu twin thrombosis syndrome itu bisa dilakukan namanya petoskopi. Petoskopi itu jagonya itu Dr. Dudi. Nah, itu dia bisa melakukan operasi. Orang kan heran, gimana caranya dok? Kita lakukan namanya operasi intrautrin namanya petoskopi. Nah, petoskopi kita ambil aliran darah yang menyambung di plasenta, kita dibakar dia sehingga tidak ada lagi koneksi antar janin satu dengan yang lain. Jadi bisa ditangani, ada yang bisa. Kemudian juga banyak hal, contohnya kandung kemih yang besar gitu kan. Nanti kita evaluasi, ada yang bisa ditangani, ada yang tidak ditangani. Sehingga dari awal misalnya kita lakukan penanganan ini, bisa kita lakukan penanganan selanjutnya. Oke, trimester kedua yaitu pada usia kehamilan 18-22 minggu, yaitu dimana kita menilai anatomi janin atau fetus baik normal maupun abnormal. Biasanya kita akan lakukan screening mulai kaki, tangan, kemudian kepala, tulang belakang, kemudian juga perut, jantung, dan juga diafragma. Dan khususnya bagi orang ibu-ibu hamil yang pengen tahu janinnya apa, di sini sudah bisa ditegakkan apakah dia jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Tapi bukan itu yang paling penting. Sebenarnya jenis kelaminnya kita lihat apakah ada kelainan pada bayi jenis kelaminnya. Apakah ada hal-hal yang mungkin yang harus kita sampaikan. Jadi kami menegakkan diagnosa untuk jenis kelamin itu juga untuk menentukan kelainan pada kelamin. Juga apakah semua jenis kelamin itu bisa terdiagnostik? Tidak. Contohnya seperti ada kelainan-kelainan seperti kelainan Felter segala macam, itu sulit kita mendiagnosanya. Terus juga trimester ketiga itu adalah lanjutan untuk melakukan ultrasonografi. Biasanya ini sudah kami tidak mengerjakannya lagi untuk USG fetal maternal karena ini biasanya sudah dikembalikan ke objin asalnya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah trimester 1 dan trimester 2. Jadi terus kemudian 34-36 minggu itulah untuk menentukan perkembangan lanjut, adakah kemungkinan janinnya berkembang atau tidak atau terlambat. Itu didiagnosa di saat 34-36. Sebenarnya 28-30 minggu sudah kita curigai, kemudian kita evaluasi di 34-36 minggu. Jadi dari sini kita tahu apakah tiap bulan kita USG. Tidak harus, tetapi banyak ibu hamil tak mau tahu, datang USG, padahal tidak harus setiap datang kunjungan kita harus USG. Tapi karena kebiasaan, apalagi yang pengen lihat mukanya segala macam, jadi harus dilakukan. Kenapa? Kita mempunyai kewajiban memenuhi hak pasien. Walaupun kami telah jelaskan, kadang-kadang si ibu tidak mau terima, ya sudah kita kerjakan saja. Walaupun sebenarnya tidak begitu maksimal, kecuali pada waktu-waktu yang sudah kami sebutkan tadi. Oke, ini adalah salah satu contoh gambar kantong kehamilan. Saya menentukan usia kehamilan tidak berdasarkan kantong kehamilan, walaupun ada beberapa teman sejawat mengerjakannya karena kesalahannya sangat tinggi. Jadi saya selalu tidak bisa menentukan usia kehamilan dengan mengukur kantong kehamilan. Kemudian saya akan lihatkan. Nah, ini adalah contoh juga janin yang saya ukur panjangnya untuk menentukan usia kehamilan. Kemudian di bawahnya itu adalah NT, biasanya kami ukur untuk menentukan kemungkinan kelainan kromosom ditambah dengan adanya tulang hidung atau tidak. Kemudian ini adalah suatu aliran darah yang sekarang rutin kami kerjakan, yaitu namanya ductus venosus. Ductus venosus itu kami kerjakan untuk menentukan kesejahteraan janin. Jadi ini sangat berguna bagi kita. Apakah mungkin bayinya itu bisa berlanjut atau tidak? Di sini juga ditentukan. Kemudian ini adalah gambaran ginjal yang normal.
gambar ginjal dari kita ambil dari belakang bayi untuk melihat adakah kemungkinan kelainan pada ginjal. Ini adalah gambaran 3D daripada spine ataupun tulang belakang yang biasanya kami akan menilai adakah kemungkinan kelainan pada spine ataupun tulang belakang. Nah, ini adalah gambar yang sangat ditunggu-tunggu pasien untuk melihat muka bayinya. Jadi kalau nggak ada ini, kalau bisa seminggu sekali datang dok untuk melihat bayinya. Padahal keluar juga toh nanti. Nah, artinya tidak begitu tapi memang ini adalah suatu bisnis ultrasonografi yang untuk melihat mukanya langsung. Sekarang canggih-canggih. Sekarang USG sudah paperless ya. Khususnya kita di sini juga tidak menggunakan kertas lagi. Kita menggunakan langsung, kita transfer hasil USG-nya ke handphone. Jadi ibu bapaknya nggak perlu lagi foto-foto di pas lagi pemeriksaan. Dia cukup menerima notifikasi dari kami untuk dibuka, sehingga pasiennya bisa langsung melihat tanpa harus merekamnya di video kamera. Kemudian ada satu hal lagi yang sering sekali saya jumpai ketika saya melakukan screening bayi ataupun janin, itu adalah, dok, terlilit nggak tali pusatnya? Nah, saya bilang, apa hubungannya bu? Kalau terlilit tali pusat kan operasi. Nggak harus, saya bilang. Tidak ada, yang paling kita takutkan malah terpelintir tali pusatnya. Itu bisa menyebabkan kematian bayi yang semerta-merta, tidak bisa kita papain. Kemudian ada lagi, dok, saya baru jatuh dok, terplekok. Ada masalah dengan bayinya? Nggak ada hubungannya. Karena di dalam rahim itu, janin itu dilindungi oleh selaput ketuban yang berisi air ketuban untuk melindungi dia dari segala benturan-benturan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba bayinya, mohon maaf saya kita katakan sumbing, itu bukan karena benturan ataupun karena bapaknya mancing kena ikan sehingga bayinya sumbing. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi ini harus kita edukasi, dan saya harap Stella Maris khususnya memberikan edukasi ini untuk publik sehingga tidak ada yang salah lagi tentang itu. Ada yang mengatakan, bosan jatuh, teplekok aja atau teplekok terkilir, langsung datang ke praktek saya. Kenapa? Dok, ada nggak kemungkinan bayi saya sumbing? Nah loh, apa hubungannya? Saya bilang. Tapi itulah hal-hal yang sering sekali kami alami, dan itu kita dapat sharing nanti bagi ibu-ibu yang ingin bertanya tentang screening ini. Khususnya di Rumah Sakit Stella Maris, kita mempunyai center USG Feto Maternal. Di situ ada saya, ada Dr. Dudi, Dr. Muara, Dr. Edwin, Dr. Melvin. Sehingga ketika ibu melakukan, misalnya saya minta ibu kemari untuk melakukan screening, itu adalah hal yang sangat perlu. Kadang-kadang orang bilang, dok ngapain, kan sama aja USG-nya beda. USG-nya itu beda, kan saya tadi bilang bahwasanya ada USG yang mempunyai aplikasi yang bisa membantu kami untuk menegakkan diagnostik. Saya rasa demikian. Bila ada pertanyaan silakan, nanti saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, oke, Moms and Dad. Kayaknya dokter Melvinnya bersemangat sekali menjelaskan gitu. Jadi mungkin tadi saya belum sempat Moms and Dad memperkenalkan beliau langsung menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan. Jadi kalau para Moms and Dad ingin bertanya, boleh gabung di kolom komen kita. Mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin nanti bisa dipertanyakan saya langsung kepada Dokter Milvan. Jadi sehingga nanti Dokter Milvan bisa menjelaskan kepada Moms and Dad. Jadi tadi saya juga sudah lihat di para viewers kita ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada kami di sini gitu. Nanti mungkin akan dijawab oleh Dokter Milvan satu persatu gitu. Gini dok, tadi satu dari pertanyaan dari kita gini, dok, feto maternal itu apa sih sebenarnya dan kenapa saya harus USG feto maternal gitu? Apakah ada keuntungan atau ada apa yang harus kami dapat kalau kami USG feto maternal? Karena mungkin kali ya dok, saya nggak tahu itu feto maternal itu apa. Jadi boleh dok dijelaskan sedikit dokter? Jadi sebenarnya USG feto maternal itu adalah suatu istilah. Feto maternal itu merupakan suatu sub bagian dari obstetrik ginekologi yang konsentrasinya adalah di janin, baik USG maupun tindakan-tindakan invasif yang akan dilakukan bila dijumpai suatu hal-hal kelainan ataupun hal-hal yang dibutuhkan
untuk menyelamatkan janin itu dalam rahim, dalam kandungannya. Jadi feto maternal itu sangat diperlukan dilakukan USG minimal. Kalau memang tidak bisa 13 minggu, 13 minggu, sebaiknya dilakukan pada 22-24 minggu. Ya, tetapi saya mengharapkan USG feto maternal itu wajib dilakukan pada waktu 12-13 minggu. Di situ merupakan ada beberapa clue ataupun tanda yang kita bisa melanjutkannya untuk nanti pada 22-24 minggu. Sebagai contoh, misalnya kita jumpai NT yang besar, nasal bone yang tidak ada, kemudian tulang hidung, kemudian pada awalnya kita melihat ekstremitas ataupun tangan dan kakinya ada masalah, kemudian juga jantung, awal-awal jantung kita bisa juga mendeteksi kemungkinan ada kelainan pada bayi tersebut. Jadi setidaknya mempunyai ada data bagi kami untuk melakukan evaluasi di 2-24 minggu tersebut, sehingga apakah ini bisa dilakukan penanganan atau kita tunggu nanti ketika lahir. Gitu dia. Kayaknya kan sudah dijelaskan sama dokter Milvan soal masalah feto maternal kan dok ya. Gini dokter, ada juga pertanyaan dok kepada pasiennya dok. Gini ada dari para viewers kita. Dok, anak pertama saya terpelintir tali pusarnya, usia kehamilannya 37 minggu. Dok, penyebabnya apa sih dok? Kira-kira dokter boleh dijawab sedikit dokter? Oke, baik. Kalau ditanya itu, jawabannya saya tidak tahu. Karena terpelintirnya itu kadang-kadang kalau terpelintir itu tali pusarnya tebal itu nggak apa-apa. Tapi yang kasihannya ketika tali pusar itu ketebalannya sangat tipis sehingga aliran darah ke bayi itu terganggu, sehingga janinnya tidak mendapat asupan oksigen ataupun nutrisi ke janin. Dan itulah yang menyebabkan kematian mendadak. Apakah bisa diagnosa? Kadang-kadang ketika kita melakukan ultrasonografi kita bisa melihatnya, tapi kadang-kadang tidak, karena terpelintir itu kita harus ikutin ya tali pusarnya dari awal sampai ujung. Jadi ketika terus kita lakukan namanya aliran darah itu untuk tali pusat umbilical itu dari ujung dan pangkal tali pusat dan ujung. Berbeda nggak? Biasanya itu salah satu cara, tetapi kadang-kadang bisa miss. Itu dia. Oke, jadi para viewers mungkin juga penyebabnya pada dasar idiopatik ya dok, tidak diketahui. Tidak, itu biasanya mohon maaf, janinnya kurang kerjaan. Janinnya ya dok ya. Kurang kerjaan atau juga tali pusatnya juga kurang kerjaan. Karena kemudian mungkin ada yang tali pusatnya sangat panjang. Betul. Ketika dia memelintir sendiri, jadi akhirnya bisa membuat kematian pada bayi. Oke. Jadi sudah jelas ya Moms and Dad. Jadi kenapa perlu USG feto maternal? Karena kita mau mengetahui apakah memang membahayakan bagi bayi atau tidak. Begitu ya dokter ya? Betul ya dok. Oke dokter, ini juga cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Dok, ada yang melakukan screening di usia 11 minggu gitu kan, dokter terangkan USG feto maternal itu 12 sampai 13 minggu. Dia melakukan di USG di 11 minggu. Apakah akurat, dokter? Ya. Boleh jelaskan, dokter? Oke. Sebagai petunjuk protap ya, dibilang protap suatu foundation maternal medicine itu memang mereka melakukan 11 minggu ke atas, 11-13 minggu. Tetapi kadang-kala terlalu kecil. Sedangkan kita sekarang ingin mengembangkan untuk mendeteksi kelainan-kelainan awal. Sehingga saya harapkan itu saya lakukan biasanya 12-13 minggu. Di luar negeri mereka melakukan 11-12 minggu, 10 minggu berapa hari. Tetapi kalau di sini kami mengerjakannya dengan 12-13 minggu. Kadang-kala kalau ada pasien saya yang datang 11 minggu, saya suruh datang lagi 2 minggu untuk membetulkan apa pemeriksaan yang saya lakukan. Itu dia. Oke, jadi Mam Sendet sudah tahu ya, bukan masalah minggunya ya dokter ya, bukan masalah minggu. Jadi yang perlu adalah evaluasi gitu. Berhubung sama pertanyaan ini dok, ada juga pertanyaan dari para viewers kita dari Mam Sendet sekalian. Dok, screening feto maternal itu cukup satu kali kah? Atau ada berulang berikutnya? Atau satu kali cukup gitu dok? Boleh dijelaskan sedikit dokter? Yang tadi saya bilang sebenarnya
Kalau untuk sebenarnya untuk mendiagnostik itu yang paling penting itu 24 minggu. Di situ dikerjakan. Tetapi saya harapkan sebaiknya dilakukan pada yang tadi saya bilang trimester pertama akhir, yaitu 12-13 minggu. 12-13 minggu kita melihat adanya NT, adakah adanya tulang hidung atau hal-hal yang lain. Jadi kemungkinan besar sebaiknya ya kalau memang ibu dok betul maternal mahal dok USG-nya, ya kalau mau sekali aja nggak apa-apa. Cuma ada hal-hal yang mungkin kami tidak tahu. Contoh, adakah kemungkinan si bayinya trisomi atau tidak? Itu adalah pada waktu 12-13 minggu. Iya, oke dokter. Kayaknya banyak sekali yang tertarik sama USG fetal maternal kita, dok. Mungkin ini dok, mungkin ini pertanyaan bukan dari viewers, mungkin kayak dari banyak yang titipan nih dok, titipan dari para moms and dad di rumah sekalian. Dok, sebenarnya bedanya USG 3D dan 4D itu apa ya dok? Baru kenapa dok? Kenapa harus pilih 3D? Kenapa harus pilih 4D gitu dok? Boleh jelaskan dokter? Nah, apa keuntungan dan kerugian masing-masing dokter? Jadi sebenarnya itu sama aja sebenarnya. 3D, 4D, cuman bedanya 4D itu live, bergerak, kemudian dengan teknologi yang sangat canggih sekarang mungkin bisa keseluruhan bayi bisa kita lihat. Sekarang ada lagi yang USG yang hasilnya itu bisa kita buat suatu patung gitu, mukanya langsung terprint dengan dalam bentuk patung. Nah itu yang sangat teknologi yang sekarang berkembang. Tetapi sebenarnya bukan 4D dan 3D-nya yang paling penting. Bagaimana mendiagnosa kelainan pada bayi. Itu ya dok ya. Jadi pada dasarnya mau 3D, 4D, yang penting adalah fungsi si USG tersebut ya dok ya, sebagai alat diagnostik ya dok. Bukan cuman masalah selera kita mau pakai 4D or 3D ya dok ya. Oke, Moms and Dad, masih ada lagi yang mau ditanyakan kayaknya gitu. Ada 2 pertanyaan lagi boleh kita tunggu gitu. Oke, ini dok, ada pertanyaan dok. Dok, saya USG fetal maternal trimester pertama. Tulang belakang janinnya ketebalannya 0,08 cm. Apakah normal dok? Normal. Sorry. Jadi nukal translusensi pada trimester pertama itu ada beberapa patokan. Saya memegangnya di atas 3,5 mm. Jadi biasanya ketika saya akan curiga suatu trisomi. Kemudian saya akan bandingkan dengan melihat tulang hidung. Habis itu saya akan ketika kan diagnostik USG ini hanya bisa menegakkan sekitar 70%, 60-70%. Untuk melengkapinya saya akan periksa darah. Apalagi sekarang, kalau ditanya, dok kan USG trimester 1 itu akhir untuk menegakkan kelainan kromosom. Ya, bisa nggak lebih awal? Bisa. Dengan apa? Namanya non-invasive prenatal test. Cuman mahal banget. Jadi mahal banget. Tapi kalau memang gak apa-apa dok, untuk anak, silakan kita buat. Biasanya umur 10 minggu bisa dengan mengambil darah ibunya, kemudian kita periksakan DNA-nya, non-invasive prenatal test. Itu keluar semua. Apakah trisomi segala macam, bisa keluar semua. Itu sih sekarang itu. Oke, ternyata memang teknologi di dunia obstetri dan ginekologi sangat maju sekali ya dok ya. Apalagi di era yang saat ini di mana informasi dan teknologi itu bergerak cukup dinamis dan sangat cukup cepat ya dok ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang memudahkan, tapi juga bisa bilangnya dalam arti mendiagnosa lebih cepat seperti itu ya dokter ya. Cuman ya teknologi juga ada biaya yang harus dikeluarkan. Itu yang pasti dokter ya. Oke. Ada lagi Moms and Dad, kayaknya kita pertanyaannya. Oke, ini dok, pertanyaan terakhir dok. Pertanyaan yang mungkin sering dipertanyakan, dokter Milvan praktek di Stella hari apa dokter? Selalu itu menjadi pertanyaan. Dokter praktek di Stella hari apa? Saya pengen jumpa dokter sama dokter Milvan. Itu dokter, pertanyaan paling sering. Boleh dokter dijelaskan dok? Harusnya orang Stella yang bilang. Saat ini saya memang kondisi COVID dan segala macam sih saya di praktek di Stella ini adalah Senin sampai Jumat jam 2:30 jam 4. Biasanya saya harapkan pasien-pasien saya untuk buat janji dulu karena bisa saja waktu itu keadaan itu saya tidak bisa hadir dalam kondisi saya yang tidak bagus, saya tidak bisa hadir. Jadi sebaiknya seorang ibu hamil mau kemana pun sebaiknya buat janji dulu.
dan buat konfirmasi apakah dokternya ada atau tidak. Bukan saya saja, semua dokter gitu. Apalagi kalau dulu kami, mungkin lah sekarang karena COVID tidak bisa kemana-mana ya. Jadi kalau dulu bisa saya kami kongres segala macam. Jadi sebaiknya melakukan konfirmasi tentang itu dulu 1 hari sebelumnya. Terima kasih. Oke, kayaknya Mam Sendet sudah cukup jelas kita hari ini. Hari ini hampir 1,5 jam lebih dengan Dokter Milvan. Memang kalau kita pikir Dokter Milvan mungkin masih banyak pertanyaan yang pengen ditanyakan para Mam Sendet, tapi memang waktu yang harus memisahkan kita pada siang hari ini. Ya. Cuman mungkin saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan gitu. Di sini kita sampaikan kesimpulan pertama adalah USG itu semuanya adalah alat diagnostik. Bukan untuk keperluan pengen apa, tapi adalah alat diagnostik. Yang kedua adalah biasa USG trimester pertama dilakukan di usia 12 sampai 13 minggu. Itu yang baik. Tapi jika lo mau sebelum atau sesudah itu adalah tergantung kepada dokter kandungannya masing-masing. Ya dokter. Baru yang kedua adalah tidak harus setiap hari datang harus setiap USG. Itu yang juga yang penting ya Moms and Dad gitu. Karena yang penting adalah konsultasi. Moms and Dad memeriksakan kondisi si baby terhadap dokter kandungannya, bukan mau datang untuk USG ya, karena USG adanya alat bantu. Yang penting ada konsultasi, dok, denyut jantung anak saya gimana, kondisi saya gimana, saya ada flek, ada ini, itu yang perlu dikonsultasikan. USG adalah suatu alat tambahan ya dokter ya, gitu dok. Oke, kayaknya sekedar untuk mereview, jika teman-teman para moms and dad juga mau lebih dalam lagi, boleh konsultasi langsung kepada Dokter Milvan soal masalah feto maternal. Di Stella Maris juga kita sudah memiliki center untuk feto maternal. Jadi moms and dad nggak perlu khawatir, bisa silakan datang saja. Nanti jadwalnya juga ada beberapa dokter kita. Ada Dokter Dudi, ada Dokter Milvan, ada Dokter Melvin, ada Dokter Edwin, dan ada juga Dokter Muara. Iya. Jadi oke, sekedar informasi bagi moms and dad. Minggu depan kita akan hadir juga dengan topik yang soal bayi kembar. Jantung ya? Soal masalah jantung, kelainan jantung. Akan dibawakan oleh Dokter Muara. Jadi moms and dad boleh pantengin kita, boleh cek IG live kita, IG live di Instagram kita, tanggal akannya soal masalah kelainan jantung pada bayi yang bisa dideteksi melalui USG feto maternal. Oke, Moms and Dad, jangan lupa di garis bawah itu tanggalnya, nanti kita akan sampaikan kepada Moms and Dad sekalian. Oke, mungkin akhir waktu kita cuma hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Moms and Dad sekalian. Juga terima kasih kepada Dokter Milvan yang sudah menyediakan waktunya pada siang hari ini. Saya tahu dok, waktunya cukup berharga karena dokter sibuk sekali. Tapi inilah kesediaan beliau untuk hadir bersama kita. Oke, Moms and Dad, sekian dari saya. Salam Dokter Stella.